Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar membuat form login ya. Jadi kita akan membuat form login. Jadi form login ini teman-teman bisa kita gunakan manakala kita misal memiliki data yang penting ya di dalam Excel yang data itu kita tidak mau nih data itu sembarang orang bisa mengakses atau melihat gitu. Sehingganya manakala kita membuat form login ya di data kita itu orang akan diminta masukkan password dulu kalau dia mau buka data itu, atau orang harus login dulu nih sebelum melihat data tersebut. Nah, itulah gunanya nanti form login yang akan kita buat. Jadi cara buatnya seperti apa? Nah, teman-teman kita langsung aja ya. Teman-teman masuk di Visual Basic ya. Masuk di Visual Basic di developer. Kemudian dari developer di dalamnya ada Visual Basic seperti ini. Klik aja 2 kali ya. Developer klik. Nah, sudah klik, begitu klik kita masuk seperti ini ya. Masuk begini, kita buat formnya. Klik ini, use form, pilih use form. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian ada toolbox ya. Ini toolbox ini merupakan tombol-tombol untuk mendesain ini ya. Tombol bantu lah gitu. Ini kita besar-besarin ya. Formnya kita sesuaikan. Kemudian toolboxnya kita taruh sini biar mudah nanti kita gunakan. Kita besarin dikit. Oke. Kalau sudah, use formnya ini kita kasih nama ya. Ini kan masih use form namanya. Nah, captionnya kita rubah jadi form login gitu aja deh. Caption jadi form login gitu aja. Form login. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba kita kasih warna ya. Kita kasih warna merah, misalnya form ini gitu. Kalau teman-teman silakan sih. Jadi warna merah ini sebenarnya ini nanti agar seolah-olah pinggirnya itu kayak ada frame-nya gitu. Di saat nanti kita memasukkan frame di dalam login ini. Nah, oke, kalau sudah begini teman-teman, kita masukkan frame ya di sini di toolbox. Kita pilih frame ini, kita buat saja seperti ini. Nah, oke, kalau udah buat seperti ini, kemudian kita masukkan gambar ya. Nah, agar formnya biar terlihat bagus ya, kita masukkan gambar di picture. Gambarnya mana nih? Di picture ini ya, di picture kita klik, pilih salah satu gambar nih. Ini misalnya ya, saya open. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi warna merah itu dia seolah-olah seperti garis pinggir ya. Tuh. Ya, agak besar-besarin dikit. Nah, seolah-olah seperti garis frame ya di pinggir gitu kan. Gitu. Nah, terus gambar yang kita ambil tadi kalau manakala dia kebesaran ya seperti ini bisa kita sesuaikan teman-teman. Caranya begini. Ini kan kepotong ya akhirnya tulisan Excel, tulisan Microsoft Word ini ya karena dia kebesaran. Nah, kita bisa sesuaikan di sini ya. Kita aktifkan dulu. Terus kemudian di picture size modenya. Picture size modenya itu pilih yang straight. Seperti ini. Pilih yang straight. Nah, maka dia akan menyesuaikan. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita buat judulnya ya. Buat judul form ini apa? Ya, labelnya lah gitu. Kita klik aja label ini, kemudian kita taruh sini. Misalnya judulnya adalah apa ya? Form untuk masuk gitu misalnya. Form untuk masuk, untuk masuk. Misalnya seperti ini ya. Terus kemudian kalau untuk mendesain tulisannya ya kita besar-besarin. Terus kemudian model tulisannya seperti apa, itu di sini kita cara ininya teman-teman, mendesainnya. Di font ya, di font mana font. Nah, ini klik aja seperti ini. Nah, kita desain tulisannya misalnya apa nih? Tulisannya pakai ini misalnya ya. Pakai bold ini, terus kemudian size-nya kita buat 24 misalnya, kita oke. Nah, nanti akan seperti ini dia. Form untuk masuk ya.
Kalau ini tidak tengah ya, ini kan di pinggir nih, kita tengahin. Cara tengahinnya di sini teman-teman. Ini kita aktifkan dulu ya, udah aktif. Terus kemudian text align-nya ini kita buat center, yang di center ini. Nah, sehingganya dia di tengah gitu. Kalau misalnya kurang besar tulisannya ya di font tadi ya, di font ini. Nah, kita buat 26 misalnya gitu. Terus kemudian cara menghilangkan background belakangnya, ini kan ada backgroundnya merah nih. Misalnya mau kita hilangkan backgroundnya gitu kan. Kalau gini kan nggak bagus ya, dibuat aja transparan teman-teman. Jadi ini dibuat aja transparan ya. Cara buatnya seperti apa? Cara buatnya ini. Dia ada di bukan border style ya, di back style. Nah, di back style. Di back style ini buat transparan. Nah, sehingganya hilang ininya, background belakangnya ya. Terus kemudian tulisannya misalnya mau kita buat warna merah gitu ya. Buat putih misalnya. Kita buat putih itu di for color, nih. Ini salah tadi, bukan back color, di for color. For colornya kita buat putih misalnya. Nah, jadi tulisannya putih. Gitu. Kalau kurang besar ya tadi ya di font ini tadi ya. Nah, misalnya dibuat 28 nih. Kita buat bold, sudah bold. Oke. Oke. Kalau desain silahkan teman-teman di otak-atik di sini ya. Nah, silahkan saja. Yang kedua kita buat ini ya, text box. Text box ini kita gunakan untuk memasukkan password gitu ya. Jadi di saat kita mau buka file itu, nanti kita disuruh memasukkan password. Nah, masukkan passwordnya di text box ini. Nah, teman-teman pilih text box, kita buat aja di sini ya, seperti ini. Nah, jadi nanti masukkan passwordnya di sini nih, gitu. Oke, kalau sudah kita buat tombolnya ya, tombol login dan tombol keluar di toggle button ya. Klik aja toggle button, kita buat di sini nih. Nah, buat, kemudian captionnya kita rubah ya. Caption ini kita rubah menjadi login misalnya seperti ini. Nah, jadi tulisannya login. Kalau itu kurang besar, fontnya dibesarin aja ya. Misalnya kita buat Times New Roman ya, kemudian buat bold, kemudian fontnya kita buat 16 misalnya, kita oke. Nah, maka dia akan besar. Kalau misalnya mau didesain warna gitu ya, si login ini boleh nih di back colornya kita rubah jadi biru misalnya, ya kan? Seperti ini. Kemudian tulisannya misalnya kita rubah jadi warna putih biar kelihatan. Nah, seperti ini. Gitu. Ini form loginnya. Kemudian kita buat tombol yang kedua, form exit ya, kita copy aja ya, kita copy, kita paste. Nah, kita paste biar gampang. Captionnya kita rubah ya, ini captionnya kita rubah jadi exit. Nah, gitu. Nah, jadilah form untuk masuk form loginnya. Jadi teman-teman wajib masukkan password di sini, klik login, baru dia bisa masuk data. Kalau exit, baru dia bisa dia akan keluar gitu. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Nah, kalau mau desain-desain yang lain, ya silahkan aja teman-teman. Misalnya mau naruh gambar lagi nih di sini, bisa. Caranya ini, misalnya ya. Misalnya saya mau naruh gambar nih, contoh. Saya klik image, saya taruh di sini gambar ya. Terus kemudian di sini kita ambil gambarnya, picture-nya ya. Dari picture, menu picture kita ambil gambar, misal apa ya? Gambar ini nih misalnya. Saya oke. Nah, kalau kebesaran seperti tadi teman-teman. Kalau kebesaran ininya mana tadi ya? Size-nya ini diaktifkan dulu ya. Picture size mode ya, picture size mode itu dibuat straight. Nah, sehingga dia menyesuaikan ya, penuh, gambar penuh straight itu kan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kalau mau didesain-desain juga tidak apa-apa. Misalnya kita rubah back colornya jadi kuning gitu ya, misalnya jadi kuning seperti ini gitu kan. Nah, silahkan aja. Kalau desain silahkan lah ya, ini diaktifkan dulu, terus kemudian di sini di otak-atik ya desainnya, silahkan. Oke, kita sudah jadi form loginnya teman-teman. Sekarang tinggal kita buat fungsinya. Nah, agar apa? Agar tombol-tombol ini itu berjalan gitu ya, bekerja gitu. Sama ini ya, ada tulisan frame ini kalau mau dihilangin teman-teman, di captionnya dihapus aja. Ini kan gak enak ya ada tulisan frame gini ya. Di captionnya ini dihapus aja teman-teman. Gini. Udah, biar tulisan frame-nya nggak ada.
Oke ya, sekarang tinggal kita buat ininya fungsi daripada si tombol login ini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik aja 2 kali di from login, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, kita tulis aja rumusnya if ya text box seperti ini. Jadi text box ini ya teman-teman, if text box ini merupakan, kita kembali ke use ya, saya jelaskan. Text box ini adalah kolom ini teman. Jadi kolom ini teman-teman, text box tadi yang merupakan dimana kita nanti memasukkan password di sini. Nah itulah text box gitu ya, text box. Oke, kita kembali lagi di sini. Jadi if text box ya berarti kita suruh membuat password nih, tanda petik misalnya passwordnya kita buat 4 kali ya kan. Jika text box itu adalah passwordnya adalah 4 kali gitu kan, maka si form ini akan terbuka ya. Form ini akan membuka si file ya, dia akan membuka gitu. Berarti unload ya, berarti unload user form 1. Nah, kenapa form 1? Karena di sini form 1 nih, user form 1. Nah, harus sama ya kan. Terus kemudian kalau misalnya dia itu salah masukkan password nih, akan masukkan password, berarti else ya, kecuali kalau dia salah masukkan password, kita buat pesannya. Kita buat pesan nih. Berarti message box ya, seperti ini. Message box, kita buat message boxnya apa nih? Misalnya maaf password. Misalnya seperti apa nih? Ini password yang Anda masukkan salah. Nah, misalnya seperti ini pesannya. Jadi kalau misalnya kita masukkan password salah, nanti keluar pesan seperti ini teman-teman. Maaf, password yang Anda masukkan salah gitu. Misalnya kita kasih tanda seru ya kan. Udah, kalau seperti ini kita tutup ya, kita if, tutup dengan if. Nah kemudian kita juga mau buat pesan kalau dia berhasil. Nah, misalnya kita masukkan passwordnya berhasil tuh, itu ada pesannya juga. Nah kita buatnya di sini nih pesannya, msg box ya, berarti pesannya misalnya pesannya apa ya, selamat datang gitu ya, selamat datang. Nah gitu aja deh, selamat datang. Nah pesannya misalnya kita buat seperti itu aja misal ya. Kemudian selesai. Jadi di sini kalau dia gagal ya, salah masukkan password, dia akan muncul pesan ini. Kalau dia benar masukkan password, maka dia akan muncul seperti ini. Dan ini silahkan teman-teman sesuaikan, termasuk passwordnya ya. Nah, ini biar mudah aja saya buat 4 kali passwordnya gitu. Nah kemudian kita buat rumus yang kedua nih. Kita klik formnya, rumus untuk exit ya. Rumus untuk exit kita klik 2 kali. Rumusnya this workbook ya, huruf kecil aja deh. This workbook seperti ini. Ya maksudnya workbook itu semua sheet yang ada di Excel gitu ya. Semua yang ada di sheet itu namanya workbook gitu ya. Workbook, this workbook. Close ya, berarti kan kita kan mau bikin apa, tombol exit ya, berarti close. Kemudian setelah close berarti save change ya. Save change seperti ini tulisannya ya. Save change. Kemudian titik 2 sama dengan true. Nah, seperti ini. Ini tombol exitnya. Nah, sekarang udah jadi teman-teman. Oke. Sekarang sudah jadi. Yang ini biar tulisannya agak gede, nanti coba kita rubah fontnya ya. Fontnya tadi udah rubah belum sih? Oh belum, masih 8 gitu. Kita buat 12 ya. Biar nanti di saat kita masukkan password itu besar-besar di sini ya. Dan kemudian kalau mau di privat ya, biasanya kan kita masukkan password itu biar tidak ketahui orang passwordnya apa. Saat kita ngetik munculnya hanya bintang-bintang atau titik-titik. Nah itu teman-teman bisa mendesainnya di sini teman-teman. Kita aktifkan. Di sini teman-teman cari yang mana ya,
pilih yang password. Oh ini password chart. Nah, di password chart di sini teman-teman boleh kasih titik atau bintang. Coba kita bintang ya. Nah, seperti ini. Kita buat bintang nih. Kita buat bintang. Oke. Jadi maksudnya kalau kita buat bintang, saat kita ngetik password itu yang muncul hanya bintang-bintang. Jadi silahkan teman-teman sih kalau buat titik-titik juga tidak apa-apa. Nah, baiklah teman-teman, ini sebenarnya sudah jadi ya form login kita gitu kan. Sebenarnya tinggal dua lagi sih sebenarnya. Yang pertama kita akan menonaktifkan tombol silang ini ya. Jadi kalau tombol silang ini masih aktif gitu ya, kayak seolah-olah tombol exit ini kayak nggak berguna gitu kan, karena kita bisa exit melalui tombol merah ini gitu. Jadi kita mau nonaktifkan sehingganya kita bisa exit hanya pakai tombol exit ini. Jadi gimana caranya? Jadi caranya seperti ini teman-teman. Saya sudah sebenarnya skripnya agak panjang ya, biar agak cepat saya sudah ngopi di sini skripnya. Ini teman-teman nanti bisa di copy skrip ini ya. Nah, saya copy aja skripnya, kemudian di exit kita klik, bukan di exit sih sebenarnya, di mana aja boleh ya, kliknya di user from gini juga boleh gitu kan, di mana aja boleh. Terus kemudian di sini kita pastekan and subnya ini kita hapus, jangan 2 kali, di atas ini juga kita hapus. Nah sekarang sudah jadi gitu, sehingganya dia tidak bisa nih kita pakai tombol ini. Nah, kita jalankan ya, kita jalankan. Nah, seperti ini ya, kita jalankan, kita pakai tombol ini. Nah dia tidak mau, teman-teman, dia harus pakai tombol yang ini ya. Dia kalau di sini tidak mau nih, tekan tombol exit jika mau keluar gitu. Oke teman-teman ya, sekarang tinggal terakhir ya, fungsi terakhir teman-teman. Fungsi terakhir itu untuk agar ini bisa aktif gitu ya terhadap semua satu file Excel gitu di workbooknya gitu. Jadi maksudnya saat kita ngeklik file Excel ini akan muncul duluan gitu. Itu caranya seperti apa? Caranya begini, teman-teman, di this workbook ini ya, di this workbook ini klik kanan, kemudian pilih view code. Klik kanan view code, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Klik aja fungsinya ya, private seperti ini teman-teman, sub ya, berarti workbook ya, workbox ya kan, hashtag seperti open. Nah seperti ini ya, jadi private sub workbook ya, terus kemudian open. Nah jadi kita di sini ketikkan fungsinya, berarti application ya, seperti ini tulisannya, visible ini ya, kita klik aja visible seperti ini, kemudian sama dengan false, seperti ini. Klik user form 1 ini ya, user form 1 titik show. Nah, maka dia akan terbuka gitu, tidak terbuka. Tapi kalau dia misalnya ini kita copy aja ya, dia salah, dia tidak mau terbuka, kita copy aja, gini buat true. Nah sudah jadi ya teman-teman. Kalau sudah jadi, kita kembali ke Excel ya, ini semua sudah jadi nih teman-teman, sudah jadi, tinggal kita praktek. Kita kembali ke Excel ya, ini seperti ini. Terus kemudian ini kita simpan teman-teman. Cara nyimpannya seperti ini, file save as ya. Nah, misalnya saya simpan di sini ya. Nah, silakan teman-teman menyimpannya di mana. Misalnya di sini saya kasih tes form login. Jangan lupa teman-teman di sini ya, ini kasih saya nama lagi. Kemudian save as tipenya itu pastikan adalah Excel macro enable ini ya, atau binary boleh, dua ini silahkan pilih yang mana gitu ya. Kalau saya biasanya pilih yang ini sih, macro enable ini. Kemudian kita save ya. Kalau sudah seperti ini, kalau ini namanya bebas, tapi kalau ini wajib ini ya, biar dia fungsinya tadi yang sudah kita ketik tadi itu tersimpan juga gitu. Kita save. Nah sudah jadi. Kalau sudah jadi, coba kita
tutup ya. Ini kita tutup, kemudian kita buka. Ini tadi ya, tes form login ya. Ini tadi ya, tes form login, kita buka. Kita enable. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Gitu. Jadi rumusnya apa? 14 kali ya. 1111. Kita login. Selamat datang. Nah, maka dia akan masuk ke Excel. Coba kita close lagi ya. Kita tes lagi. Misalnya ini kita klik, ya kan? Nah, dia keluar form seperti ini. Misalnya kita salah masukkan password nih, ya kan? Kita login, dia nggak mau. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Gitu. Kalau misalnya kita exit juga nggak mau tuh. Dia tombol exitnya harus pakai ini. Tuh, kita exit ini nggak mau. Tuh, baru dia mau. Kita masuk lagi. Oke. 1111 ya tadi login. Nah, baru dia mau selamat datang. Baiklah teman-teman, demikianlah ya cara untuk membuat form login. Nanti rumus-rumusnya, script-nya itu bisa di-download di deskripsi video ini, termasuk file latihannya ini ya. Itu teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini cara untuk membuat form login. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.